Selamat siang kelas A semester 6. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ya, hari ini kita kuliah farmakoterapi 2, topik yang ke-1, tetapi bagian 3 ya, pertemuan yang ketiga. Saya hari ini mengajar secara langsung tatap muka terbatas, jadi hybrid, ada yang di kelas semester A, semester 6 kelas A, sebagian ada di kelas, dan sebagiannya mengikuti secara daring ya, lewat Zoom. Dan hari ini seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan, bahwa kita akan belajar mengenai farmakologi, terapi farmakologi pada diabetes mellitus tipe 2. Karena minggu lalu kita sudah belajar mengenai terapi farmakologi pada diabetes mellitus tipe 1. Dan kali ini kelas A yang kebagian untuk belajar secara live ya, secara langsung bersama dengan Ibu. Nanti kelas B dan kelas C akan mengikuti secara asinkronisasi, menyaksikan videonya lewat tautan video yang sudah direkam. Baik, kita akan langsung, Ibu akan memaparkan materi pada hari ini, terapi farmakologi. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah. Ya. Sudah, Bunda. Sudah, Ibu. Oke. Hari ini kita belajar mengenai terapi farmakologi diabetes mellitus tipe 2 yang bagian pertama, karena bagian 2-nya karena terlalu banyak ya topik untuk farmakoterapi farmakologi diabetes mellitus tipe 2, maka akan dibagi ke dalam 2 pertemuan. Yang hari ini pertemuan pertama, yang berikutnya pertemuan kedua minggu depan, untuk pertemuan terakhir bersama dengan saya di farmakoterapi 2. Capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah akhir kuliah ini adalah bisa menguasai tata laksana terapi obat diabetes mellitus tipe 2. Tentunya kita harus update ilmu pengetahuannya ya. Ibu gunakan berdasarkan ada American Diabetes Association tahun 2020, ini yang terbaru. Mungkin sudah ada yang tahun 2021, tapi saya pikir tidak terlalu banyak perubahan, jadi kita masih menggunakan ada yang tahun 2020. Kemudian yang dari Indonesia sendiri itu namanya PERKENI, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia ya, tahun 2015, karena yang PERKENI terbaru belum ada update-nya. Kemudian yang selanjutnya Anda diharapkan mampu menerapkan pemilihan terapi diabetes mellitus tipe 2 berdasarkan pertimbangan beberapa faktor. Nanti ada ada tabel dari American Diabetes Association, berisi pertimbangan-pertimbangan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan terapi obat. Dibagi per golongan obat. Jadi ada misalnya metformin, apa saja yang dipertimbangkan, kemudian sulfonylurea, SGLT2 inhibitor, dan selanjutnya DPP4 inhibitor, dan selanjutnya. Jadi kita akan belajar pada hari ini. Kalau sudah di akhir perkuliahan dan Anda masih menemukan kesulitan, silakan langsung bertanya ya. Yang pertama akan ditampilkan terlebih dahulu. Oh ya, karena ini sudah bagian farmakoterapi, saya tidak ajarkan lagi mengenai farmakologi toksikologinya. Mungkin waktu di semester 4 atau 3, saya lupa di farmakologi toksikologi 1 atau 2, sudah mempelajari tentang obat-obat diabetes mellitus. Sudah? Ya, nanti dilihat lagi catatannya, penggolongan obatnya itu apa-apa saja. Karena kita tidak mempelajari mekanisme kerjanya secara spesifik, ya ini sudah langsung masuk ke tata laksana terapi. Apa saja faktor-faktor yang kita harus pertimbangkan dalam pemilihan terapi obat? Karena kita tahu untuk penyakit kronis, sama seperti penyakit kronis yang lainnya, diabetes mellitus juga berjalan antara terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Jadi antara terapi obat dan terapi tanpa obat itu harus berjalan beriringan. Nah, khusus untuk terapi tanpa obat kita sudah belajar di minggu pertama. Kalau berdasarkan ada 5 kan poinnya yang sudah Anda kerjakan juga tugasnya. Kemudian yang untuk terapi obat, minggu lalu kita sudah belajar mengenai terapi diabetes mellitus tipe 1 ya, menggunakan insulin.
Hanya saya memang menjanjikan untuk menentukan atau menghitung dosis insulinnya nanti akan kita pelajari topik terapi farmakologi DM tipe 2, karena DM tipe 2 juga nanti akan menggunakan insulin ya, salah satu panduannya di tingkat tertentu atau batas pengukuran gula darah tertentu, pasien memang harus sudah diberikan insulin. Nanti sekalian kita belajar bagaimana cara menghitungnya. Sepertinya itu masuk dalam topik minggu depan ya. Ya, kalau kita lihat dan Anda lihat dari ADA, American Diabetes Association, di tabel 91 itu ada pengklasifikasian beberapa faktor yang harus diperhitungkan atau dipertimbangkan sebelum seseorang, dalam hal ini dokter yang menangani pasiennya, dan dalam hal ini juga apoteker selaku pemberi pertimbangan untuk keputusan klinis terapi pasien, menentukan obat apa atau golongan obat diabetes apa yang harus diresepkan untuk pasien tertentu. Jadi belum tentu pasien dengan usia yang sama, kemudian jenis kelamin yang sama, jumlah faktor risiko dan penyakit penyertanya sama, itu harus mendapatkan terapi obat yang sama juga, belum tentu gitu ya. Apa saja yang harus kita perhitungkan? Itu di sini kelihatan. Yang pertama efficacy. Jadi efektivitas atau efikasi obat. Efikasi itu sama seperti manfaat ya, khasiat. Tentunya itu faktor pertama yang harus kita perhitungkan. Kalau namanya terapi obat, tentunya dia harus bermanfaat untuk bisa mengontrol gula darah pasien ya. Kalau penurunan gula darah pasiennya kecil, ya cukup dengan terapi tanpa obat saja, terapi non farmakologi. Tapi ini karena sudah menggunakan terapi obat, tentunya yang kita harapkan adalah efikasi yang baik, penurunan kadar gula darah yang baik ya, yang tinggi. Kemudian selain itu kita perhitungkan juga, sebentar ini kelihatan ininya tidak ya, saya gunakan ya, di sini ya, hipoglikemianya juga kita perhitungkan. Jadi hal kedua yang harus diperhitungkan, faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan atau memilih terapi obat yang cocok untuk pasien kita itu adalah efek samping hipoglikemianya. Kita tahu bahwa semua obat diabetes mellitus itu punya efek samping menurunkan gula darah yang terlalu besar sehingga efek hipoglikemianya muncul. Yang di minggu lalu kalau Anda masih ingat sudah dipaparkan kan tingkat-tingkat atau level-level hipoglikemia ya, ada level 1, 2 dan 3. Nanti dibaca lagi. Besar atau kecil efek hipoglikemia yang diakibatkan oleh penggunaan obat juga menjadi faktor pertimbangan ya. Yang ketiga adalah perubahan berat badan, weight change. Kalau memang setelah minum obat penurunan berat badannya terlalu besar, itu juga jadi perhitungan untuk pasien, pertimbangan kita. Kalau pasiennya memang obes atau pasiennya berat badannya berlebih ya tidak masalah ya, tapi kalau pasiennya memang sudah kecil, itu jadi perhitungan tertentu buat kita ya. Kemudian yang berikutnya adalah efek pada kardiovaskularnya. Aduh, maaf. Efek pada kardiovaskular. Ini ada ASCVD itu atherosclerosis cardiovascular disease ya. Yang ASCVD, yang HF itu heart failure-nya ya. Obat-obat diabetes tertentu penggunaannya itu ternyata bisa memicu risiko penyakit kardiovaskular. Efek obatnya itu bisa sampai ke efek ada jantung dan pembuluh darah. Ini juga harus kita perhatikan. Risiko untuk memunculkan atau mempengaruhi penyakit jantung dan penyakit kardiovaskular itu bagus atau tidak. Kalau memang bagus ya tidak apa, memang diharapkan ya. Kalau memang memperburuk itu yang jadi catatan khusus untuk kita. Kemudian ini cost, harga. Ya di mana-mana kalau yang Anda masih ingat dalam evidence based medicine (EBM), tiga poin utama dalam EBM kan salah satunya adalah nilai atau pilihan dari pasien, preferensi dari pasien ya. Nah, salah satunya yang biasanya dipertimbangkan pasien itu adalah harga. Harganya kalau rendah atau murah biasanya akan lebih dipilih atau disukai ya. Kemudian oral atau tidak. Maksudnya rute pemberiannya ya. Tentunya yang lebih memudahkan ya oral. Kalau pasien menggunakan insulin bahkan sampai
Indonesia, di Kupang, dibandingkan dulu waktu saya masih bekerja di Surabaya. Di Kupang ini orang masih cenderung khawatir atau takut kalau mau dialihkan dari tablet obat ke insulin. Ada pasien saya, salah satunya itu gula darah puasanya sudah sampai 300 lebih pun, yang seharusnya sudah dialihkan ke insulin, beliau masih nego dengan dokternya. Karena takut dan tidak nyaman. Dalam pikiran pasien, dalam benak pasien, yang dianggap menggunakan insulin itu tidak bisa sembuh lagi, tidak bisa terkontrol lagi diabetesnya, menjadi sangat merugikan untuk pasien dan sebagainya. Sehingga mereka khawatir ya. Selanjutnya ini adalah efeknya pada ginjal. Penggunaan obat itu efeknya pada ginjal bagaimana? Karena Anda tahu sendiri, apakah diabetes punya komplikasi ke ginjal? Ada hubungannya dengan ginjal? Ya, ada. Salah satu komplikasi diabetes adalah nefropati ya, kerusakan pada ginjal. Ada kerusakan pada saraf, neuropati, retinopati, ginjal juga nefropati. Nah, itu kalau ternyata dia tidak mempengaruhi atau dia pengaruhnya kecil atau bermanfaat malah untuk penyakit pasien dengan penyakit ginjal ya bagus. Tapi kalau merugikan itu yang harus dipertimbangkan ya. Kemudian beberapa pertimbangan tambahan, misalnya efek samping obat, kemudian berkaitan dengan administrasi, nanti kita lihat satu-satu ya. Kita mulai dengan metformin. Kenapa metformin? Karena nanti setelah ini kita bisa tahu kalau ada American Diabetes Association itu menggunakan metformin sebagai first line. First line artinya pilihan utama. Ya, rekomendasinya A. Kemarin Anda sudah belajar evidence-based medicine dengan klasifikasi grade. Kalau A yang paling bagus kan, nah ini A, menggunakan metformin. Mengapa metformin yang paling bagus? Nah, kita lihat di sini. Karena dari segi efikasi dia tinggi. Dibandingkan dengan SGLT2 inhibitor, masih intermediate. Dibandingkan dengan GLP-1 receptor agonis, dia juga tinggi ya. Oh ya, sedikit untuk mengingatkan Anda, SGLT2 inhibitor ini kira-kira kerja obatnya bagaimana, masih ingat atau tidak? Bagaimana dia bekerja menurunkan gula darah pasien? Ya. Mendorong ya Irwan, mendorong ginjal untuk membuang lebih banyak gula darah. Betul. Terima kasih Irwan. Jadi SGLT kepanjangannya apa Irwan? Ada di situ? SGLT2. Ada yang masih ingat kepanjangannya? SGLT2 inhibitor. Ya, nanti dicari ya. Betul, tapi mekanisme kerjanya seperti yang sudah disampaikan Irwan. Dia ini nanti kerjanya di tubulus proximal. Kalau Anda masih ingat ya, ginjal itu bagaimana strukturnya, kemudian organ-organ yang ada di dalam ginjal itu apa saja, suborgannya, jaringannya apa saja. Salah satunya kan ada tubulus proximal ya. Di samping yang lain-lainnya ada lengkung Henle, tubulus distal, dan sebagainya. Ada tubulus proximal. Tugasnya tubulus proximal itu adalah melakukan reabsorpsi gula. Sehingga orang normal seperti kita ini, di dalam urinnya ada gula atau tidak? Ada gula glukosa atau tidak dalam urin kita kalau normal? Seharusnya ada atau tidak, kelas A? Seharusnya ada. Pada orang normal seperti kita yang tidak sakit diabetes, di dalam urin kita ada glukosa atau tidak, kelas A? Tidak ada. Kan kita normal. Tidak sakit gula kan? Dulu kan salah satu penegakan diagnosa diabetes mellitus itu dengan pemeriksaan glukosauria. Glukos di dalam urin. Tapi kita kan tidak ya. Orang normal tidak ada, seharusnya tidak memiliki glukosa di dalam urinnya. Itu tugasnya tubulus proximal. Karena sebenarnya di dalam darah kan ada glukosa ya. Waktu darah itu sampai ke tubulus proximal disaring. Bukan hanya elektrolit tertentu yang ditarik kembali masuk ke dalam darah untuk diedarkan kembali dalam tubuh, tapi juga gula darah. Sehingga gula darah tadi sudah sampai di ginjal, dia masuk lagi ke dalam tubuh karena seharusnya dia tidak dikeluarkan ke ginjal, ke urin maksudnya, diteruskan dengan buang air kecil kita tidak. Nah, tugasnya SGLT2 inhibitor, kalau SGLT saja, SGLT2, SGLT2 itu dia ada di tubulus proximal, tugasnya tadi ya. Tapi kalau penghambat inhibitor artinya kan kerjanya jadinya berlawanan, betul ya.
Sehingga tadi tubulus proksimal melakukan reabsorpsi glukosa kembali masuk ke dalam darah. Kalau ini kira-kira tadi sudah disampaikan Irwan sih mekanisme kerjanya. Kalau ini, kalau menggunakan obat ini, glukosanya direabsorpsi kembali ke dalam darah atau tidak? Tidak, betul. Dia dikeluarkan ya, dikeluarkan terus. Tidak usah lagi serap dia, dikeluarkan saja supaya gula darah pasiennya ikut turun. Nah, ternyata dengan mekanisme kerja itu efikasinya ini masuk intermediate, masuk sedang ya. Mana ya kursornya kok hilang ya? Aduh, sebentar. Oh ini. Ya ini masuk intermediate. Sedangkan kalau GLP-1 reseptor agonis, ini glucagon-like protein ya. Glucagon-like protein. Ini DPP4, DPP4, dipeptidil peptidase 4. Nanti coba dilihat ya. Nah, mereka berdua ini termasuk hormon inkretin. Masih ingat hormon inkretin, Intan? Hormon inkretin masih ingat? Yang di rumah juga bisa ya berpartisipasi. Hormon inkretin bagaimana? Apa hormon inkretin itu? Hormon inkretin. Sudah lupa? Ya, kelas A? Lupa. Ya, hormon inkretin itu diproduksi atau disekresi waktu kita makan ya di saluran cerna. Setelah kita makan untuk membantu metabolisme supaya bagus, normal, yang berlebihan diturunkan. Nah, kita kan habis makan gulanya masih besar ya, tinggi, kemudian yang lain-lainnya, nutrisi yang lain juga. Nah, inkretin ini tugasnya supaya insulin itu segera disekresi. Hormon inkretin ya. Nah, itu dia mempengaruhi ini GLP-1, glucagon-like protein, dan dipeptidil peptidase 4 ini, DPP4 dan GLP-1. Dia merangsang supaya insulinnya segera keluar. Tapi kalau yang di GLP-1 reseptor agonis itu, kalau agonis Anda tahu ya maksudnya dengan antagonis, masih ingat? Kerjanya sama ya. Dia mendorong kerjanya supaya lebih bagus. Jadi dengan GLP-1 reseptor agonis, dia mendorong lebih lagi kerjanya GLP-1 tadi supaya segera merilis insulin, supaya insulin bisa langsung membawa membawa gula-gula darah yang tinggi tadi masuk ke dalam sel. Kalau yang DPP4 inhibitor, kalau DPP4-nya itu yang merusak insulin, degradasi ya, merusak. Sedangkan DPP4 inhibitor karena berlawanan kerjanya inhibitor, maka dia mencegah kerusakan insulin. Jadi insulinnya jangan cepat dirusak, segera bekerja untuk menurunkan gula darah. Ternyata dengan cara kerja yang itu, kalau DPP4 masih kelasnya intermediate ya, efikasinya sama seperti yang SGLT2 inhibitor. Yang tinggi itu malah yang ini, GLP-1 reseptor agonis, hampir sama seperti metformin. Kemudian masuk ke thiazolidinedion. Thiazolidinedion bagaimana mekanisme kerjanya? Masih ada yang ingat? Ya, yang di rumah juga bisa ya berpartisipasi. Ayo yang di rumah coba. Siapa yang mau jawab? Thiazolidinedion ini jenisnya ada pioglitason, rosiglitason. Bagaimana kerjanya thiazolidinedion? Mekanisme kerjanya? Ada yang bisa? Ya, Elsie, silakan. Lebih besar lagi suaranya. Membuat jaringan lebih sensitif terhadap insulin. Ya, dia nih sama seperti metformin, meningkatkan sensitivitas reseptor insulin di dalam sel ya, di sel di jaringan. Sama seperti metformin, sehingga efikasinya kita lihat tinggi juga. Sama dengan metformin. Ya, sulfonylurea. Coba, sulfonylurea ini golongan yang lama. Golongan-golongan obat diabetes yang awal-awal sekali ditemukan. Sulfonylurea bagaimana mekanisme kerjanya yang di rumah? Bagaimana? Ya? Bagaimana? Meningkatkan, ya Fani? Meningkatkan sekresi insulin, betul ya? Jadi yang sulfonylurea, dia merangsang sel beta pankreas supaya
lebih banyak memproduksi insulin. Jadi kurang lebih hampir sama seperti insulin yang disuntikan lah ya. Kerjanya klasik supaya jumlah insulin bertambah. Hanya nanti itu kita pikirkan, kita pertimbangkan kalau pasiennya memang sudah terlalu banyak sel beta pankreasnya yang rusak. Kalau yang masih bagus itu sebagian kecil, bagaimana mereka bisa bekerja supaya memproduksi insulin lebih banyak. Biasanya kalau dipaksa seperti itu akan lebih memperberat kerja pankreas. Maka sekarang pilihan first line-nya bukan sulfonylurea. Dulu pilihan first line-nya masih sulfonylurea, sekarang sudah berganti ya ke metformin. Di sini kita lihat sulfonylurea juga bagus sebenarnya efikasi kerjanya ya. Insulin ya tentu saja bagus ya, paling bagus, malah ini highest. The highest efficacy is insulin. Yang paling bagus atau yang paling tinggi efikasi obatnya itu insulin. Berdasarkan efikasi sudah bisa ya. Berdasarkan efek hipoglikemianya kita lihat yang paling tinggi insulin tentunya. Insulin yang diinjeksikan ya. Karena jumlahnya sekian. Anda kalau masih ingat yang lalu insulin yang analog, human analog ya. Kan cepat. Onset of action-nya sekian menit, 20 sampai 30 menit sudah memberikan efek. Ada yang 15 menit malah. Sehingga resiko untuk menurunkan gula darah terlalu cepat dan terlalu besar itu paling besar pada insulin. Efek hipoglikemianya besar ya, yes. Sedangkan ini yang beberapa efek hipoglikemianya kecil sekali. Perubahan berat badan ini kita lihat pada pasien yang menggunakan metformin cenderung netral. Tidak meningkat berat badannya, tidak menurun berat badannya, ini yang dicari ya. Kalau menurun, kalau pada pasien obes atau overweight, tadi saya sudah bilang, Ibu sudah sampaikan bahwa kalau menurun lebih bagus, ya sekaligus ini ya mengurangi karena obesitas sendiri mempengaruhi diabetes. Tapi kalau meningkatkan itu yang berbahaya ya. Nah ternyata selain metformin ada juga DPP-4 inhibitor yang sifatnya netral, tidak naik tidak turun. Tapi kalau sulfonylurea ini ya sulfonylurea, thiazolidinedione dan insulin itu pasien cenderung berat badannya meningkat malah. Menggunakan bertahun-tahun atau dalam jangka waktu yang panjang itu meningkatkan berat badan pasien. Kalau pada GLP-1 reseptor agonis itu dengan SGLT2 inhibitor pasien cenderung turun berat badannya malah. Weight loss, terjadi weight loss atau kehilangan berat badan. Ini efek kardiovaskularnya, coba dilihat. Kalau pada penggunaan metformin, malah ada manfaatnya, potensial benefit. Malah dia berpotensi memberikan manfaat pada pasien yang punya penyakit jantung. Jadi boleh diberikan pada pasien yang mengalami diabetes juga memiliki penyakit jantung ya. Tetapi kalau pada pasien yang punya gagal jantung, heart failure, di sini cenderung netral. Coba kita langsung screening saja mana yang merugikan. Rata-rata ini bermanfaat atau netral. Tidak ada yang merugikan ya, bermanfaat atau netral. Kemudian kalau yang untuk heart failure atau gagal jantung, heart failure, ini juga cenderung netral. Oh ini, pada DPP-4 inhibitor ada yang sedikit berisiko, saxagliptin. Nanti Anda lihat lagi ya catatan farmakologi toksikologinya. DPP-4 inhibitor itu kan contohnya ada vildagliptin, saxagliptin, kemudian apalagi ya, banyak ya. Nanti dilihat yang gliptin akhirnya itu golongan DPP-4 inhibitor. Yang saxagliptin ini cenderung berisiko kalau pasiennya punya gagal jantung. Nah, kalau kita sudah kerja di rumah sakit, pasiennya diabetes, lalu pasiennya ada gangguan jantung, dokternya mungkin tidak teliti atau lupa dan meresepkan saxagliptin, kita langsung bisa memberikan masukan ya bahwa ini risiko pada pasien dengan gagal jantung. Thiazolidinedione juga. Thiazolidinedione ini betul-betul mempengaruhi pasien yang jantung dan itu tidak boleh dihindarkan. Pasien yang sakit jantung, apalagi gagal jantung, tidak boleh diberikan kalau memang pasiennya juga mempunyai diabetes mellitus, tidak boleh diresepkan golongan thiazolidinedione, rosiglitazone dan pioglitazone. Dan itu juga yang terjadi pada pasien COVID-19 ya. Pasien COVID-19 yang punya diabetes itu tidak dianjurkan diberikan
pioglitason dan pioglitason dan rosiglitason karena khawatir risiko ke jantungnya tadi ya. Biaya kalau Anda lihat yang paling tinggi ada di sini insulin tentunya salah satu yang paling tinggi dan sebagainya. Metformin termasuk yang murah ya. Penggunaannya silakan dilihat sendiri. Kalau yang yang logonya SQ ini subkutan ya maksudnya. GLP-1 reseptor agonis itu bisa per oral, bisa subkutan. Tapi semuanya subkutan kecuali ini. Semaglutid ini. Silakan dicek lagi. Kemudian pada ginjal efeknya seperti apa? Kebanyakan ini adalah bermanfaat atau netral ya. Metformin sih tidak bermanfaat pada pasien dengan gangguan ginjal, tapi dia netral, tidak memperburuk, tidak juga menguntungkan ya. Hanya kalau pasiennya itu punya penyakit ginjal, metformin harus disesuaikan dosisnya, terutama kalau pasiennya punya laju filtrasi glomerulusnya kurang dari 30 ml per menit. Masih ingat cara perhitungannya GFR ya? Glomerulus filtration rate. Nanti dibaca lagi ya. Rata-rata kalau sudah memiliki gangguan pada ginjal harus dilakukan pengaturan atau dosis adjustment ya, pengaturan dosis. Ini yang tambahan. Tambahan ini Anda baca kayaknya sudah paham, jadi saya tidak jelaskan lagi karena ini cenderung mirip seperti efek samping lain yang muncul begitu ya. Tapi kalau dilihat yang dicetak tebal ini, kelihatan atau tidak ya kalau dari situ ya? Mungkin kurang jelas ya. Kalau yang di rumah mungkin bisa kelihatan. Ini tulisannya FDA Black Box. Nah, apa tuh maksudnya FDA Black Box? Kotak hitam FDA. Ini maksudnya begini, kalau obat kan rata-rata kebanyakan ya, inovatornya itu dari Amerika. Pabrik-pabrik farmasi Amerika yang menemukan pertama kali senyawa-senyawa kimia obat tertentu. Nah, obat-obat yang ditemukan di Amerika supaya bisa rilis, supaya bisa digunakan secara publik, itu harus mendapatkan izin dari Food and Drug Administration, sama seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia ya, Badan POM. Nah, FDA Black Box itu maksudnya seperti ini. Kalau waktu awal dia mendaftarkan ke FDA, itu belum muncul efek yang merugikan atau bisa mematikan. Adverse drug reaction yang bisa mematikan itu belum terjadi. Sebenarnya ini banyak pro dan kontra, karena ada beberapa pendapat ahli, mungkin pabriknya sengaja menutup-nutupi ya, sehingga bisa mempermudah perizinan, seperti itu. Tapi ternyata setelah penggunaan pharmacovigilance, sama seperti sekarang COVID-19, vaksinnya kan yang sudah mendapatkan izin FDA baru satu ya, Comirnaty yang dari Pfizer. Yang lain tuh masih izin emergency use saja, penggunaan darurat. Nah, Comirnaty ini karena sudah dapat izin dari FDA, seandainya setelah penggunaan tetap dilakukan pengawasan atau pharmacovigilance dan ditemukan efek samping yang merugikan atau mematikan, nah itu masuk atau diberikan FDA Black Box. Artinya dia punya risiko atau efek samping atau gangguan yang tidak dikehendaki, yang berbahaya bahkan bisa menyebabkan kematian, tapi waktu didaftarkan itu belum ada atau belum terjadi. Nah, ini akan dipantau terus. Kalau seandainya risiko menyebabkan kematiannya atau merugikannya lebih besar dari menyembuhkan, obatnya akan ditarik, diputus produksi, seperti thalidomid dulu ya. Thalidomid itu tidak diperbolehkan lagi karena menyebabkan atau punya efek teratogenik. Janin-janin menjadi cacat, tidak lengkap organnya. Itu sudah, tapi itu bukan obat diabetes, ya, ini hanya kasih contoh. Bisa dipahami untuk slide ini ada pertanyaan, kelas A? Ada kuliah tidak jam 3? Ya? Tidak ada? Sekarang jam? Bunda yang ada ngajar ya. Ada pertanyaan atau tidak ya? Ya sudah, kita lanjut satu kali lagi. Mungkin kita sampai yang ada dulu ya, karena yang perkini nanti lama lagi saya tidak bisa praktikum nih. Ya, ada pertanyaan kelas A untuk topik yang tadi, slide tentang faktor-faktor yang
harus dipertimbangkan untuk pemilihan obat? Sudah jelas atau ada pertanyaan? Ya? Ami, jelas? Ya, kita lanjutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kita diskusikan di akhir. Tadi itu bagaimana kita memilih golongan obatnya. Kalau berdasarkan tadi ada berapa golongan obat? Kita kembali lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalau dengan insulin ya. Insulinnya kalau masih ingat yang minggu lalu kan Ibu bilang, yang dari hewan atau animal insulin sudah tidak digunakan ya. Ada sedikit sekali untuk beberapa resep penggunaan tertentu, tapi sekarang orang pakai human insulin dan analog insulinnya. Ya. Jadi ada 8 ya. Maaf, 7 ya. 7 untuk yang ada. Nanti kita lihat yang Indonesia tuh ada lebih banyak. Karena ada golongan obat yang tidak masuk di dalam tata laksana ada, tetapi di Indonesia di Perkeni digunakan. Makanya saya gunakan 2 tata laksana. Dari ada 2020 yang terbaru, tapi dari Perkeni meskipun 2015 kita masih gunakan karena kita di Indonesia ya. Oke. Apa saja panduannya? Nah, kita lihat di sini. Kalau Anda lihat, maaf. Kalau Anda lihat di sini tulisannya first line therapy, itu metformin tertutup ya. Ada tulisan metforminnya juga. Di sini ya. Ini. Maaf. Sebentar. First line therapy is metformin and comprehensive lifestyle including weight management and physical activity. Jadi pilihan terapi obat yang utama berdasarkan American Diabetes Association tahun 2020 adalah metformin. Pasiennya diperiksa gula darahnya, baik itu gula darah puasa maupun HbA1c, lalu ternyata terdiagnosa diabetes mellitus dengan batasan-batasan nilainya Anda sudah belajar dari minggu-minggu lalu, saya tidak ulang lagi ya. Nah, begitu tahu kalau pasiennya diabetes mellitus, dokter seharusnya meresepkan metformin sebagai pilihan utama, gitu ya. Nanti kita lihat di sini, kalau ternyata HbA1c-nya meningkat ataupun setelah penggunaan beberapa waktu, harusnya diganti atau ditambahkan obat. Nah, metformin ditambah comprehensive lifestyle. Jadi pengaturan gaya hidup, pola hidup itu juga harus tetap berjalan bersama dengan metformin. Ini yang kemarin sudah disampaikan Ibu bilang waktu terapi non farmakologi. Kenapa yang awal-awal kita belajar terapi non farmakologi? Karena entah dia pakai insulin atau entah dia pakai obat per oral, terapi non farmakologi harus selalu berjalan bersama dengan terapi farmakologi. Dia bukan yang utama, tetapi dia pendukung dan harus berjalan bersama ya. Indikasinya, maaf, tunggu sebentar. Ini kok tulisannya. Ya. Kalau ada risiko mana kursornya ya? Ya. Kalau ada risiko atherosclerotic cardiovascular disease atau gangguan ginjal kronis ya, penyakit ginjal kronis atau gagal jantung, heart failure, maka pikirkan ini. Harus dipertimbangkan pemilihan baseline-nya ini ya. Kalau memang ternyata dia diabetes lalu ada juga penyakit atherosclerosis kardiovaskular di sini, maka nanti lihat yang ini, yang warna biru ya. Kalau memang dia punya heart failure atau gagal jantung dan gagal ginjal kronis, kita lihat yang merah, yang ini. Turun ke bawah. Tetapi kalau tidak ada, no indicators of ini high risk tadi, cardiovascular disease atau chronic kidney disease, maka dia jalannya ke sini. Ke orange, ke biru, atau ke hijau, lumut. Bisa dipahami alurnya? Saya yang di rumah, bingung atau paham? Kelas A? Halo, yang di rumah? Yang di rumah masih ada bersama kita atau tidak? Bentar. Yang di rumah paham atau tidak? Paham, Ibu.
Nanti saya ulang rekam lagi, tolong menyaut Nanti dikira kelasnya tidak aktif. Ya, kelas kemarin tuh lebih hidup tuh biar mereka aja mereka jawab sah. Tidak apa-apa ya kalau keliru kan nanti dibenarkan ya. Ini masih pause atau sebentar rekam nih. Oh pause ya. Tolong kalau ditanya tuh dijawab ya yang di rumah ya. Jangan duduk kayak patung Buddha saja. Untuk Mbak di sini tadi tanya juga ada beberapa Irwan, ada cepat cari juga. Kalau tidak juga kita tanya data tidak ada yang menyanyi. Malu ya kelasnya tidak aktif tuh. Harus aktif sedikit kok. Ya nanti kalau ditanya yang di rumah paham, langsung paham Ibu, belum ada masalah gitu ya? Ya ampun kita suka sutradara nih, ulang lagi. Baru duduk tegang begini, Hani mau korek. Ini Ani juga pakai samping begini. Ya sudah kita mau rekam ulang lagi. Ya, sebentar. Ada pertanyaan? Bisa dipahami yang di rumah? Bisa, Bunda. Bisa, Ibu. Ya, baik. Jadi kalau ada gangguan jantung atau gangguan ginjal, kita turun lewat yang ini ya, yang biru atau yang merah. Tapi kalau tidak ada, maka kita ke yang orange, yang biru muda, kan ini juga biru ya, yang biru muda dan yang hijau lumut ini. Nah, yang ini kita lihat dulu yang tanpa gangguan jantung ya. Kita lihat ada compelling need to minimize hypoglycemia. Ada beberapa kebutuhan ataupun pertimbangan yang penting, faktor-faktor lain untuk meminimalkan risiko hipoglikemia. Maka kita pilih yang ini, DPP4 inhibitor atau GLP-1 reseptor agonis atau SGLT2 inhibitor atau thiazolidine-dione. Itu kalau HbA1c-nya masih belum mencapai target. Jadi tadi ceritanya kan first line-nya metformin. Masih ingat targetnya HbA1c? Pasien diabetes mellitus harus kurang dari berapa persen? Kelas A yang di rumah, yang di kelas? Kurang dari 7%. Ya, betul. Terima kasih. Yang dari rumah yang jawab ya. Kurang dari 7%. Jadi kalau ternyata pemeriksaan awal pasiennya ini 10% misalnya ya. Misalnya HbA1c-nya 10%. Diberikanlah obat metformin. Dokter meresepkan misalnya 500 mg dikali 2 atau dikali 3. Kemudian kan digunakan terus selama 3 bulan, lalu diperiksa lagi HbA1c-nya. Gitu ceritanya ya. Nah, waktu pemeriksaan lagi ternyata masih di atas target, belum kurang dari 7%, maka bisa dipertimbangkan hal-hal ini. Bisa ditambah terapi, bisa ditingkatkan dosis metformin, begitu ya. Kalau kita mau mengurangi risiko hipoglikemianya, tapi kita mau buat dia mencapai target kurang dari 7%, tapi jangan sampai terjadi efek hipoglikemia. Kita pertimbangkan yang orange ini. Kalau kita mau buat dia supaya menurun sampai kurang dari 7% sesuai target, tetapi kita perlu supaya menurunkan berat badannya atau pasiennya harus ada penurunan berat badan. Nah, kita pilih yang ini, GLP-1 receptor agonis atau SGLT2 inhibitor. Kalau kita mau mempertimbangkan harga, kita pilih sulfonylurea atau thiazolidine-dione. Lalu metforminnya bagaimana, Ibu? Metformin tetap diberikan. Begitu, bisa ya? Bingung atau tidak? Bingung? Bingung atau tidak? Tidak. Tidak ya? Tidak. Metformin, Ibu. ya. Baik. Karena metformin pilihan utama, maka kalau belum mencapai target, dia tidak ditinggalkan. Dia tetap ada, bisa ditingkatkan dosisnya, atau ditambah obat lain untuk kombinasi. Nah, kombinasinya tuh berdasarkan pertimbangan. Kalau kita tidak mau efek hipoglikemia terlalu besar, pilih ini, salah satu dari 4 ini. Kalau kita mau supaya berat badannya pasien juga ikut menurun, dalam hal ini misalnya pasiennya overweight ya atau obesitas, maka metformin tetap diberikan lalu dikombinasi dengan salah satu dari 2 ini. Kalau ternyata kita mau metformin tetap ada tetapi pasiennya lebih turun lagi supaya mencapai kurang dari 7%, harganya murah, kita pilih sulfonylurea atau thiazolidine-dione yang ini. Begitu ya. Lalu diamati pemberian obatnya masih lanjut terus 3 bulan. Setelah 3 bulan periksa lagi mencapai target atau tidak ini.
Kalau ternyata masih di atas target, nah ini kan if A1C above target, maka kalau tadi pilihnya di PP4 inhibitor, maka tambah lagi 1 menjadi 3. Bisa ya? Tambahnya lagi itu apa, Ibu? Bisa SG, kalau yang dari ini contohnya, SGLT2 inhibitor atau thiazolidinedione. Jadi kalau pilih SGLT2 inhibitor, maka obatnya yang diterima pasien adalah metformin yang pertama, ini. Kemudian DPP4 inhibitor yang ini. Kemudian SGLT2 inhibitor. 3, kombinasi 3 ya. Oh, ini jarinya belum ada 3. Ya, ini. Kemudian kalau tadi pilihnya yang GLP-1 receptor agonis, maka belum mencapai target setelah 3 bulan, tambah lagi. Bisa SGLT2 inhibitor atau thiazolidinedione juga. Maka metformin, GLP-1 receptor agonis, SGLT2 inhibitor. Begitu. Dan seterusnya. Bisa dipahami kelas A? Bisa ya, nanti kalau sudah dibaca mungkin lebih mudah. Nah, kalau kita ke sini, karena pertimbangan harga, maka metformin ditambah salah satu dari sulfonylurea, kalau belum mencapai target, tentunya ya ditambah yang sebelahnya, thiazolidinedione. Karena hanya ada 3 pilihan di sini ya. Maaf, 2 pilihan. Sulfonylurea atau thiazolidinedione. Sehingga kalau sudah tadi sebelumnya tambah yang sulfonylurea, maka kalau belum mencapai target, tambah lagi yang thiazolidinedione. Begitu. Bisa ya? Ya. Dosisnya berapa? Nanti dilihat. Misalnya di PP4 inhibitor tadi. Yang vildagliptin berapa? Yang sitagliptin berapa dosisnya? Yang saxagliptin berapa dosisnya? Atau misalnya yang mana tadi? Thiazolidinedione. Yang pioglitason berapa dosisnya? Yang rosiglitason berapa dosisnya? Yang sulfonylurea, yang glibenclamid berapa dosisnya? Yang glimepirid berapa dosisnya? Kalau di Indonesia yang digunakan, yang paling sering digunakan itu 2 tadi ya, glibenclamid dan glimepirid. Ada juga yang masih menggunakan, yang sudah atau cukup sering menggunakan gliclazid. Tapi di NTT, di Kupang kayaknya gliclazid ini kurang. Yang paling banyak glimepirid kalau di Kupang. Saya lihat dari beberapa pasien yang saya tangani. Ya. Nanti dilihat. Makanya Anda harus familiar sebagai calon apoteker, harus familiar dengan jenis-jenis obatnya. Bukan hanya berhenti di golongan. Kalau golongan tadi mungkin sudah hafal karena hanya 7 kan tadi. Sudah bisa nyantol ya, sudah ingat. Ada di PP4 inhibitor, ini GLP-1 receptor agonis dan seterusnya. Tapi jenisnya di PP4 inhibitor itu apa saja? Tadi kan baru sebut 3 ya, vildagliptin, sitagliptin, saxagliptin, masih ada yang lain lagi. Kemudian beralih lagi ke SGLT2 inhibitor itu apa saja? Canagliflozin dan seterusnya, ada 3. Tapi yang paling sering yang canagliflozin itu ya. Nanti dicari lagi. Kalau yang ini bagaimana? Setelah pasiennya ternyata diperiksa dan dia punya gangguan, punya risiko aterosklerosis kardiovaskular, maka ini kita ikuti yang ini. Kita lihat apakah ada indikator untuk risiko kardiovaskular yang tinggi. Ya, misalnya usianya lebih dari sekian, lebih dari 55 tahun, kemudian dia punya penyakit jantung koroner dan sebagainya, kita pilihnya GLP-1 receptor agonis, kemudian bisa juga SGLT2 inhibitor. Tapi kalau dia punya gagal jantung dan gagal ginjal yang lebih dominan, ya, gangguan komorbid pasien diabetesnya itu ternyata ke gagal jantung atau gagal ginjal, maka kita pilih yang ini. Bisa SGLT2 inhibitor atau bisa, oh ya, ini SGLT2 inhibitor dua-duanya, hanya kita perhatikan pertimbangannya. Kalau belum mencapai target, ditambah yang ini. Nanti tinggal dibaca keterangannya, harusnya sudah paham, karena alurnya jelas. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai saat ini kelas A? Belum ada, Bunda. Belum ada ya? Oke. Nanti minggu depan coba nanti saya berikan lebih jelas mengenai dosisnya ya. Ini kita lihat dulu alur obatnya, alur tata laksananya dan golongan-golongan obatnya ya. Nah, kalau tadi yang berdasarkan American Diabetes Association tahun 2020, yang sekarang yang terbaru, yang di Indonesia itu menggunakan
Perkeni yang tahun 2015. Tadi sudah saya sampaikan bahwa golongan obatnya lebih dari 7. Dan ternyata kalau kita hitung ada, di sini ada metformin juga, tetapi ada agonis GLP-1, ini yang tadi GLP-1 reseptor agonis ya. Kemudian penghambat DPP-4, ini yang DPP-4 inhibitor tadi. Ini. Kemudian yang thiazolidinedione sama, penghambat SGLT2, ini yang SGLT2 inhibitor, berarti sama 4 ya. Kemudian ada insulin, sama tadi insulin juga masuk ya, sudah 5, sulfonylurea atau glinit. Kemudian ada kolesevelam, beda lagi. Kemudian ada yang bromokriptin QR, beda lagi. Lalu ada penghambat glukosidase alfa. Jadi kalau pada yang panduan Indonesia, ada 3 golongan lain yang tadi kita belum kenal ada. Ya, nanti tugasnya Anda untuk membaca 3 golongan tadi, mekanisme kerjanya bagaimana ya. Kalau di Indonesia seperti apa tata laksananya DM tipe 2? Nah, sama dengan ada, tapi mungkin gambarnya agak beda. Tadi kalau ada, di sini, ya, modifikasi gaya hidupnya selalu ada di mana-mana ya, bersamaan dengan semua ini. Tadi sudah ngomong di atas, bahwa harus ada modifikasi gaya hidup. Kalau yang untuk perkeni, gambarnya modifikasi gaya hidup juga harus mendampingi semua, mulai dari monoterapi atau terapi obatnya 1, sampai kalau terapi obatnya sudah ditambahkan 1 lagi menjadi kombinasi 2 obat, sampai kombinasi 3 obat, itu semuanya harus berjalan bersama dengan perubahan gaya hidup. Bisa ya membaca bagannya ya? Bisa ya? Ya. Kalau di Indonesia, targetnya ternyata kalau awal hanya dengan 1 terapi obat, monoterapi, itu HbA1c-nya kurang dari 7,5%. Nah, kalau ternyata dalam 3 bulan, pasti monoterapinya untuk first line tidak ada metformin ya, kalau di Indonesia. Kalau ada tadi first line-nya pokoknya harus wajib hukumnya metformin, kecuali kalau yang ada tahun 2018, kecuali kalau pemeriksaan HbA1c-nya di atas 10% itu biasanya bisa dipertimbangkan langsung 2 obat. Tetapi kalau di bawah 10%, metformin saja. Kalau di Indonesia, kalau HbA1c-nya ternyata di atas 7,5%, itu terapi tunggal atau monoterapinya bisa pilih dari salah satu ini. Metformin boleh, GLP-1 reseptor agonis boleh juga. DPP-4 inhibitor ya boleh juga. Pokoknya pilih salah satu dari ini. Bisa? Ya, jadi tidak harus hanya metformin. Ya, tidak wajib metformin. Setelah 3 bulan kalau belum dari 7%, tambahkan ya. Oh maaf, awal-awal kalau belum monoterapi bisa juga diberikan gaya hidup saja, modifikasi gaya hidup saja. Modifikasi gaya hidup ini kalau dia HbA1c-nya kurang dari 7,5 ya. Kalau periksa awal-awal, misalnya AMI mau melakukan pemeriksaan diabetes mellitus, jadi AMI melakukan pemeriksaan HbA1c, apakah AMI sehat atau masuk prediabetes atau masuk sudah diabetes. Ternyata 7,3% misalnya. Nah ini kan di atas normal, tetapi kurang dari 7,5%, maka modifikasi gaya hidup. Kalau ternyata setelah 3 bulan, yang tadi 7,2 itu tetap 7,2, artinya dia tidak turun menjadi kurang dari 7%, atau dia malah naik jadi 7,5% hanya dengan modifikasi gaya hidup misalnya tadi ya, maka diberikan monoterapi yang ini. Bisa mengikuti kelas A, bisa ya? Kalau yang ini juga sama tadi kasusnya, kalau ternyata pasiennya awal pemeriksaan itu HbA1c-nya sudah di atas atau sama dengan 7,5%, maka harusnya sudah pakai monoterapi. Maka monoterapi plus gaya hidup. Begitu ya. Gaya hidup sehat, dimodifikasi, dan monoterapi. Kalau di atas atau sama dengan 7,5%. Setelah 3 bulan harusnya kurang dari 7%. Tapi kalau masih di atas 7%, tambah lagi obatnya menjadi 2 obat plus modifikasi gaya hidup.
Begitu ya. Kemudian kalau pemeriksaan awal, tahu-tahu begini ternyata HbA1c-nya 10%. AMI pergi ke rumah sakit, periksa ke lab, ada dokter spesialis, periksa awal 10,3% HbA1c. Nah, itu kan di atas 9 ya. Kalau yang ini tadi di atas sama dengan 7,5 tapi kurang dari 9. Nah, kalau seandainya dia sudah di atas 9%, lihat ada gejalanya atau tidak. Kalau ada gejala, apa saja gejalanya diabetes ya? 3 yang klasik itu ya. Polidipsia, poliuria, polifagia. Banyak minum, polidipsia, banyak buang air kecil, poliuria, banyak makan, polifagia. Begitu ya. Nah, selain 3 gejala klasik itu ada gejala lain ya, lemas lah, ya pusing lah, keringat dingin lah. Nah, itu. Kadang-kadang kesemutan. Nah, kalau ada gejalanya, maka ini insulin ditambah plus minus obat lain. Jadi bisa kombinasi 2 obat, itu salah satunya insulin, atau kombinasi 3 obat, salah satunya insulin, begitu ya. Nah, kalau mau pilih kombinasi 2 obat, pilih yang ini, metformin dan apa, begitu misalnya. Atau DPP-4 inhibitor dan misalnya sulfonylurea. Pokoknya tergantung dari kondisinya pasien masing-masing. Kalau kombinasi obatnya 3, pilih dari antara ini, tetapi salah satunya insulin. Gitu ya. Ya. Oh, ini ada kasih bintang. Yang kolesevelam belum tersedia di Indonesia. Bromokriptin QR biasanya digunakan kalau pasiennya itu juga punya tumor hipofisis ya. Sehingga yang perlu kita pertimbangkan atau pelajari lebih itu hanya penghambat glukosidase alfa. Jadi kalau di Indonesia jadinya 8 golongan karena ketambahan 1 penghambat glukosidase alfa. Dia bekerjanya di saluran pencernaan, menghambat absorpsi glukosa. Sehingga yang kita makan itu tidak semua diabsorpsi menjadi glukosa. Minumnya biasanya bersamaan dengan makan, minum obatnya ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini kelas A? Belum ada, Intan? Ya. Kelas A yang di rumah ada pertanyaan? Belum ada, Bunda. Baik. Kalau belum ada pertanyaan, maka hari ini untuk gambaran tata laksana terapi farmakologinya berdasarkan ADA dan PERKENI sudah selesai. Jadi ada 2 kan capaian pembelajarannya, Anda paham alur atau tata laksananya berdasarkan ADA dan berdasarkan PERKENI. Lalu yang kedua tadi bisa memahami faktor-faktor apa yang harus saya pertimbangkan dalam pemilihan golongan obatnya. Ya. Dari 2 capaian pembelajaran itu apakah ada yang masih bingung atau mau bertanya? Secara keseluruhan? Sudah paham? Ada, Bunda. Terima kasih, Ami. Ya, nanti minggu depan kita akan belajar spesifik untuk jenis-jenis obat, dosisnya bagaimana. Kemudian yang insulin tadi, kalau pasiennya dengan berat badan sekian, saya harus dokter yang meresepkan. Tapi kan kita yang melakukan identifikasi masalah terkait obat, termasuk salah satunya perhitungan dosis yang diberikan dokter sesuai atau tidak dengan kondisi pasien. Jadi kita harus tahu perhitungan dosisnya ya. Kira-kira dengan berat badan sekian, usianya begini, insulin yang digunakan insulin basal dan insulin short acting, apakah sudah tepat dosisnya? Ini kita belajar minggu depan, karena nanti di semester 7 itu Anda belajar mengenai farmasi klinis juga, yang kayak sekarang, tapi penyakitnya ada diabetes mellitus, gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kelas farmakoterapi 2 hari ini saya akhiri. Terima kasih kelas A atas partisipasinya dan perhatiannya juga terlibat dalam diskusi. Ada beberapa yang tadi masih bingung dan lupa ya, jadi tolong pulang dibaca lagi materi-materinya, sambil tentunya ada tugas untuk semester, untuk topik minggu ini. Kelas B dan kelas C, selamat menyaksikan lewat video asinkronisasi. Kalau ada pertanyaan, tetap akan kita diskusikan setelah Anda selesai menyaksikan video pembelajaran ini. Gitu ya. Terima kasih kelas A, sekali lagi selamat sore.
Ya. Ya, sebentar.